Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Salam di dalam kasih Yesus Kristus bersama dengan saya Evelyn dan salah satu rekan saya Juwita. Kami hendak memberikan presentasi mengenai tugas akhir semester kami, mata kuliah sistematika dengan dosen pengampu kami, Pendeta Yoas Adi Prasetya. Kiranya presentasi kami mengenai what is sin actually ini dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salah satu topik antropologi Kristen yang tidak dapat manusia hindari adalah dosa. Manusia kerap kali memandang dosa sebagai bagian inheren dari kemanusiaan, sehingga melahirkan ungkapan-ungkapan seperti hakikat manusia berdosa, natur dosa manusia, dan sebagainya. Daripada menyebutnya sebagai dosa, para teolog lebih memilih kondisi manusiawi atau human condition untuk menyebut dosa. Oleh karena itu, manusia, kita semua perlu memahami sejarah kisah keberadaan dosa asal. Dalam menanggapi topik ini, manusia tidak dapat hilang perspektif dan terlalu fokus pada upaya-upaya mengatasi kondisi manusiawi, karena fokus Alkitab sebenarnya adalah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melimpahkan anugerahnya terhadap manusia melalui Roh Kudus. Kesalahan fokus ini kerap kali muncul karena pertama, historitas Adam dan Hawa sebagai sumber dari keberdosaan manusia. Dua, inkarnasi Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia dari dosa yang membinasakan. Peter Enns, seorang teolog Injili Amerika, mengemukakan pandangannya mengenai soteriologi Paulus. Katanya, Paulus tidak mulai dari manusia dan beralih ke Kristus, mengenakan penyebab dari dosa universal dan kematian pada seorang Adam yang historis, tidaklah perlu bagi Injil Yesus Kristus untuk menjadi sebuah solusi historis bagi masalah tersebut. Secara positif dapat dikatakan, sebagaimana Paulus mengatakannya, kita semua membutuhkan penyelamat untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian. Itulah inti iman Kristen. Sebagaimana saya melihatnya, ia tidak terpengaruh oleh seluruh diskusi mengenai historitas Adam ini. Dengan perspektif yang serupa, Ian A. McFarland menegaskan bahwa sebagai bagian dari misteri keselamatan yang lebih luas, dosa asal bukanlah sebuah klaim yang diturunkan secara empiris, namun sebuah urusan iman. Tentulah kita, semua non-Kristen dan tak terlepaskan orang Kristen, mungkin memiliki sebuah kesadaran yang jelas mengenai luka yang kita buat terhadap dan yang kita tanggung dari orang lain. Kita mungkin menyebutnya sebagai dosa. Namun kita tahu bahwa hal itu bukan hanya berakar pada dosa asal, namun juga terutama bahwa kita dipanggil oleh Allah menuju sebuah kenyataan baru dalam Kristus. Maksud McFarland adalah kesadaran akan keberdosaan mula-mula muncul karena kesadaran akan keselamatan dan anugerah Allah di dalam Kristus, bukan sebaliknya. Doktrin dosa asal tidak mencoba menjelaskan permulaan keberdosaan, karena dosa asal menekankan universalitas dosa, sehingga keberdosaan saya dan Anda bukan disebabkan oleh Adam, melainkan diri kita sendiri, dan di dalam dunia yang diwarnai dosa, kita tidak dapat dilepaskan dari dosa dan tanggung jawab kita terhadapnya. Sesuai dengan teologi Maximus sang pengaku, McFarland membedakan hakikat, nature, dan pribadi hipostasis manusia berdosa. Walaupun dapat rusak atau jatuh, hakikat tidak dapat berdosa. Karena dosa melibatkan agen-agen sehingga dosa merupakan bagian dari hipostasis. Kehendak, will, dijadikan atribut hakikat. Nature, manusia yang jatuh, fallen, dan hasrat desire yang tidak ditujukan pada Allah dan memicu dosa.
McFarland juga mengutip pembedaan foulness dan sinfulness, kehendak dan hasrat, bukan untuk menegaskan keberdosaan saja, namun juga untuk menggambarkan Yesus Kristus sebagai pribadi yang merangkul hakikat kemanusiaan dan menjadi manusia sejati, sehingga ia turut mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Teman-teman, seorang teolog bernama John C. Soulas mengatakan mengenai dosa yang menghubungkan dengan ekstasis dan hipostasis dengan kebebasan manusia. Kebebasan yang ada di dalam diri manusia tersebut mengakibatkan kita sebagai manusia memiliki relasi dengan Allah, dengan sesama, dan dengan dunia. Tentunya kebebasan manusia itu dibentuk berdasarkan atas cinta kasih Allah dengan tujuan untuk membentuk atau mewujudkan persekutuan kasih. Teolog Karl Rahner yang merupakan seorang teolog Katolik juga mengatakan mengenai dosa. Namun Karl Rahner menegaskan anugerah yang menyentuh kebebasan atau eksistensial supernatural, yang mana kebebasan tersebut adalah mengakibatkan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini juga sebagai manusia yang harus menanggung resiko atas kebebasan yang kita lakukan. Allah Tritunggal adalah Allah yang tidak rapuh terhadap penderitaan yang dialami oleh manusia. Tidak ada yang dapat mengubah atau menghancurkan kuasa cinta ilahi yang hakiki tersebut. Kristus pada dasarnya merupakan prinsip, asas, dan kepala kita. Kristus memiliki kuasa ilahi yang mana di dalam Kristus kita sebagai manusia yang berdosa telah diampuni dan telah ditebus olehnya. Dosa telah dikalahkan di dalam Kristus. Kristus yang merupakan kepala atas kita telah memberikan dirinya bagi kita supaya kita manusia berdosa dapat diselamatkan hanya oleh karena anugerah dan karena rahmat-Nya. Teolog Cornelius Plantinga mengemukakan mengenai dosa, yaitu dosa memiliki 1000 wajah. Contohnya adalah dosa yang terjadi di dalam tradisi Kristen seperti rusaknya hubungan manusia dengan Allah, pemberontakan terhadap Allah, keterasingan, atau ketergantungan terhadap masa lalu. Sedangkan teolog Andrew Park merupakan teolog Mingjung dari Korea. Ia mengemukakan istilahan yang menggambarkan sebagai kepiluan korban dosa. Menurut Andrew Park, dosa itu adalah diuntukkan bagi pendosa, tapi bukan berarti menghilangkan han dari para korban, karena yang dibutuhkan oleh para korban dosa adalah rekonsiliasi atau penyembuhan. Dimensi dosa yang lainnya adalah pembedaan dari dosa-dosa yang ada. Iman Kristen tidak membedakan adanya dosa besar ataupun dosa kecil. Semua dosa adalah sama, yaitu pemberontakan terhadap Allah. Sedangkan teolog Agustinus mengatakan, dosa bukanlah mengenai sedikit atau banyaknya atau tidak sama sekali. Agustinus mengatakan manusia berdosa karena kita adalah pendosa, sehingga tindakan apapun yang kita lakukan adalah dosa. Keberagaman di dalam dosa ini dinyatakan di dalam salah satu tradisi Kristen,
yang dikenal dengan nama 7 dosa utama atau 7 dosa yang mematikan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 21 hingga sampai 22a. Hal ini mengakibatkan dari 7 dosa utama atau 7 dosa yang mematikan tersebut memicu timbulnya dosa-dosa yang lainnya. Sebagai penutup, kelompok kami mengutip pengertian dosa dari Nikodisteur. Dosa adalah ketidakmampuan atau ketidakberdayaan manusia untuk berhubungan dengan Yesus Kristus, atau disebut juga keadaan yang merintangi manusia untuk berhubungan dengan Yesus Kristus. Keberadaan Yesus dalam hal ini tidak bisa disebut dosa karena Yesus Kristus tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh hubungannya dengan Allah Bapa. Pribadi Kristus adalah pribadi yang ilahi. Ia pribadi Sang Logos atau Putra, keluar dari Bapa dan datang ke dunia seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 16 ayat ke-28. Demikian presentasi dari kami. Kiranya presentasi ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.